Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa ba'd. Alhamdulillah, seperti biasa kita setiap tanggal 1 melaksanakan kegiatan pengajian rutin. Segenap anggota bisa hadir karena semua anggota yang hadir di dalam majelis ini perlu saya laporkan kepada Bapak Camat kita. Jadi alhamdulillah hari ini kita dihadiri oleh Bapak Camat, yaitu Bapak Haji Arifin. Beliau ini adalah salah satu pejabat yang suka dekat dengan ulama, suka dekat dengan pengajian. Jadi beliau pengajian-pengajian yang saya isi di Sangkapura, baik di Masjid Jami dan di tempat-tempat lain, beliau senantiasa aktif mengikuti. Dan alhamdulillah hari ini beliau menyempatkan diri untuk bersama-sama kita hadir di dalam pengajian ini. Jadi kita malu, masa camatnya hadir kita tidak hadir. Jadi hari ini dan seterusnya insya Allah setiap tanggal 1 beliau akan senantiasa bersama kita hadir dalam pengajian. Ini Pak Camat, saya sebut anggotanya dengan anggota DPR. Apa itu anggota DPR? DPR Dewan Pengajian Rutin. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Pengajian Rutin. Jadi Pak Camat hari ini beliau juga sudah bergabung bersama kita dalam anggota DPR, yaitu Dewan Pengajian Rutin. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkah kita untuk menuju tempat yang mubarakah ini menjadi langkah yang menjadi tanda kita termasuk orang-orang yang akan dimudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya, yang melangkah untuk majlis ilmu, maka oleh Allah akan dimudahkan juga langkahnya menuju surganya. Berarti kita yang hadir di majlis ini insya Allah menjadi salah satu tandanya kita akan dimudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Maka sebelum kita berangkat, harus ditanamkan di dalam hati kita berangkat ini jangan ada terpaksa. Tetapi kita berangkat adalah dengan penuh sukacita dan cinta. Kenapa? Karena kalau kita melangkah dengan penuh cinta, maka kita akan mendapatkan kemudahan dan terasa ringan dalam melangkah. Tapi beda kalau kita melangkah dengan terpaksa, tentu kita akan merasa berat dan sebagainya. Sampai tadi saya sempat sebelum pengajian sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Camat. Kata saya, sampean luar biasa bagaimana di tengah sibuknya dinas tapi masih sempat. Apa jawab beliau? Saya Kiai mencoba untuk menyempatkan diri. Ini yang harus kita teladani bersama. Menyempatkan diri. Jadi ngaji itu harusnya kita menyempatkan diri. Bukan saya ngaji kalau sempat. Nah, ini ada bedanya nih. Artinya kalau kita menyempatkan diri, berarti kita berupaya untuk meluangkan waktu hadir dalam pengajian. Waktu kita sisihkan. Tapi kalau kita tidak ngaji, saya tidak sempat. Sungguh tidak akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita menyempatkan diri, artinya kita meluangkan waktu. Maka ini akan menjadi waktu yang mubarakah, akan menjadi waktu yang diberkati oleh Allah. Maka dari awal harus kita tanamkan di dalam hati, hadir kepada majelis ilmu, hadir kepada majelis taklim,
hendaknya kita bekali dengan sukacita, kita bekali dengan penuh cinta. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini unik. Apa kata Rasulullah? Ajiballahu min qaumin yadkhulunal jannata fis salasil. Hadis ini sangat unik. Kata Rasulullah, ajiballahu min qaumin. Allah merasa heran dengan sekelompok kaum, dengan sekelompok orang. Apa? Yadkhulunal jannata fis salasil. Mereka masuk surga dengan keadaan tangan dirantai. Hadis ini unik sekaligus aneh. Apa anehnya? Satu, hadis ini menyebutkan ajiballahu, kata Rasulullah, Allah merasa heran. Ini pertama yang harus kita pecahkan bersama. Bagaimana sih maksudnya Allah merasa heran? Bukankah Allah di antara sifatnya adalah alim, maha mengetahui, bahkan aliman, maha mengetahui. Sedangkan kita sebagaimana telah kita ketahui bersama, kalau Allah maha mengetahui, bagaimana mungkin akan merasa heran? Sebab kita akan heran kalau kita tidak tahu. Nah, di sini Allah maha tahu, tapi kenapa kata Rasulullah, ajiballahu min qaumin. Allah merasa heran dengan sekelompok orang, yadkhulunal jannata bis-salasil, mereka masuk surga dengan keadaan tangan diborgol, tangannya dirantai. Jadi yang pertama, apa maksudnya Allah heran? Sedangkan Allah memiliki sifat alim yang artinya mengetahui. Kita heran terhadap sesuatu kalau kita tidak mengetahui. Contoh, ya, contoh kita melihat ada layang-layang. Kok bisa ada di atas tanpa pergi? Kok bisa ada layang-layang di atas udara tapi tidak lepas? Kita merasa heran karena kita belum tahu sebabnya. Tapi ketika kita sudah mengetahui, oh ternyata layang-layang ini ada talinya, maka rasa heran pun akan otomatis hilang. Oleh karena itu dalam kaidah disebutkan apa? Idza urifas sabab batolal ajab. Idza urifas sabab batolal ajab. Jika sebuah sebab telah diketahui, maka keheranan, rasa heran pun juga akan hilang dengan sendirinya. Dalam hadis tadi kata Rasulullah, Allah merasa heran. Apa maksudnya Allah merasa heran? Ini adalah sebuah kinayah. Ini adalah sebuah kiasan. Artinya bahwasanya hal ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sampai Allah mengungkapkan merasa heran padahal Allah sudah mengetahui. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang mengherankan? Yadkhulunal jannata fis salasil. Orang-orang masuk surga dalam keadaan tangan dirantai. Ini kan sesuatu yang menakjubkan. Yang kedua, kok ada orang masuk surga tapi dengan tangan dirantai. Harusnya kalau masuk surga kan kita bukan terpaksa, tapi kita masuk surga dengan sukacita. Ini ada orang masuk surga dirantai sebagai kiasan, berarti masuk surganya dipaksa. Ada orang masuk surga kok dipaksa. Apa maksudnya? Kata yang mensyarih, ulama yang mensyarahkan, yang menjelaskan hadis ini, yang dimaksud tangan dirantai, yang pertama, karena latar belakang dari hadis ini adalah tentang orang-orang kafir yang dulu masuk Islam karena himpitan. Apa himpitannya? Jadi dia ada orang kafir, sekelompok orang kafir ikut perang melawan orang-orang Islam. Ketika perang, dia tidak terbunuh tapi tertawan. Menjadi tawanan orang-orang Islam, ditaruh dalam penjara. Setelah di penjara, karena dia tidak ingin tersiksa di dalam penjara, tidak ingin menderita di dalam penjara, akhirnya dia masuk Islam. Jadi masuk Islamnya adalah karena apa? Masuk Islamnya adalah karena tidak ingin menderita, ada mendekam di dalam penjara. Jadi masuk Islam. Karena masuk Islam, otomatis harus sholat, harus puasa, harus menjalankan rukun Islam yang lain dan sebagainya. Ini adalah menjadi sebabnya dia masuk surga. Berarti dia masuk surganya karena apa? Karena dirantai. Artinya penjara terlebih dahulu ini menjadi sebabnya dia membawa ke dalam surga. Ini asbabul wurud hadis tersebut. Sedangkan makna yang kedua, orang masuk surga dalam keadaan tangan dirantai, ini mengisyaratkan bahwasanya ada orang yang beribadah secara terpaksa. Ini kan makom kita pada umumnya.
sholat terpaksa, puasa terpaksa, melakukan ibadah masih terpaksa. Artinya apa? Kita beribadah masih memaksa. Wajar ini bagi kita sebagai pemula, tapi harusnya kita meningkat. Tidak hanya ibadah kita anggap sebagai beban sehingga kita terpaksa, akan tetapi kita lakukan ibadah tersebut dengan penuh cinta sehingga kita meningkat. Bukan hanya ibadah dengan cara terpaksa, tapi melakukan ibadah dengan cara cinta. Nah, rahimallah, apa tadi? Ajiballahu min qaumin yadkhulunal jannata fis salasil. Jadi masuk surga dengan dirantai, kata ulama yang mensyarah, yang menjelaskan hadis ini. Artinya mereka masuk surganya karena ibadahnya terpaksa. Melakukan ibadah dengan tapi ujung-ujungnya kan tetap ke surga juga. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwasanya apa? Ada orang yang masuk surga karena dia oleh Allah diberikan ibadah. Ibadah kita merasa terpaksa loh. Ini kan sama dengan orang masuk surga kok dipaksa masuk surga. Lah, maka di sini kita harus banyak belajar ibadah yang kita lakukan. Kita menuntut ilmu, thalabul ilmi, melakukan amal ibadah apapun, hendaknya kita berangkat dengan penuh cinta. Kata tadi, karena dengan kita menganggap, kita melihat dengan kacamata cinta, maka segala sesuatu akan terasa ringan dan mudah. Seperti kita mau melangkah untuk ngaji pada hari ini. Mulai bahkan mengaji adalah suatu yang kita nanti-nanti. Mengaji adalah suatu yang kita harapkan. Mengaji adalah suatu yang kita tunggu-tunggu. Maka dengan demikian kita berangkatnya pun melangkah dengan penuh cinta, sehingga masuk surganya bukan dengan terpaksa, tapi masuk surganya dengan sukacita. Ini yang kita harapkan bersama. Apalagi kata Rasulullah dalam suatu kesempatan beliau berpesan kepada para sahabat, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u," kata Rasulullah, jika kalian melintas di kebun-kebun surga maka berhentilah. Lalu para sahabat ada yang bertanya, "Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud kebun-kebun surga itu wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Qala hilakuz dzikri. Kebun-kebun surga itu adalah halakoh, lingkaran-lingkaran zikir, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis pengajian, termasuk majlis pada hari ini. Jadi kita yang ada di dalamnya adalah calon-calon penduduk surga. Calon-calon penduduk surga, amin. Ya, tapi kan baru calon. Kita baru calon. Namanya calon, ada yang jadi, ada yang tidak jadi. Oke, harapan kita adalah mudah-mudahan kita semua menjadi calon-calon ahli surga yang sampai besok terrealisasi kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah anggota DPR yang dirahmati Allah, kita dalam hidup ini apa yang kita harapkan? Kita sebagai orang awam atau orang khusus, bahkan para nabi sekalipun, yang diharapkan cuma satu. Apa itu? Ketenangan. Ketenangan. Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim penasaran, apa kata Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah? Nabi Ibrahim penasaran kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati?" Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tolong perlihatkan kepadaku, kata Nabi Ibrahim, bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Apa kata Allah? Qala awalam tu'min. Wahai Ibrahim, apa engkau tidak beriman? Yang namanya Nabi tentu beriman. Tapi kenapa engkau wahai Ibrahim masih mempertanyakan kepadaku? Masih ingin bukti kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati? Ditanyai oleh Allah. Qala awalam tu'min. Apa engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Jawabannya Nabi Ibrahim, benar ya Allah, aku telah beriman, tapi liyatma'inna qalbi, yang aku harapkan adalah agar hatiku menjadi tenang loh. Nabi Ibrahim sekalipun Nabi, Rasul, Ulul Azmi, yang diharapkan adalah satu, yaitu ketenangan. Liyatma'inna qalbi. Apa kata Allah? Oke, kalau engkau yang ingin engkau harapkan adalah ketenangan, apa kata Allah? Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabanin minhunna juz'a. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengambil 4 burung oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma ij'al ala kulli jabal fasurhunna.
Setelah diambil 4 burung ini oleh Allah, diperintahkan 4 burung yang telah diambil oleh Nabi Ibrahim, diperintahkan untuk disembelih. Fasurhunna. Kemudian setelah disembelih, fasurhunna ilaika, disuruh potong-potong, fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Burung yang telah disembelih, telah dipotong-potong itu oleh Nabi Ibrahim, oleh Allah diperintahkan untuk diletakkan di gunung-gunung, di bukit-bukit secara terpisah. Kemudian summad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian potongan-potongan burung yang telah terpisah-pisah, telah tercincang, tubuhnya telah terpisah satu dengan yang lain, dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Lalu kemudian burung-burung yang telah disembelih itu berdatangan kembali seperti sedia kala, hidup kembali, jasadnya utuh kembali, tubuhnya yang tadi dipotong-potong bertemu kembali. Akhirnya Nabi Ibrahim sesuai dengan yang diminta tadi, apa yang ingin beliau dapatkan? Liyatma'inna qalbi, untuk mendapatkan ketenangan. Nah, sekarang bagaimana kita untuk mendapatkan ketenangan ini? Dijawab oleh Allah dalam surat yang lain. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jawabannya, ketenangan ini kita dapatkan di mana? Ini diberikan bocoran oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd. Kata Allah, alladzina amanu. Pertama, yang harus kita miliki untuk mendapatkan ketenangan harus ada iman. Alladzina amanu. Alhamdulillah kita semua oleh Allah ditentukan, ditakdirkan sebagai orang yang beriman. Alhamdulillah. Yang pertama, alladzina amanu. Yang kedua, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hatinya damai, hatinya tenang, hatinya tentram. Dengan apa? Bidzikrillah, dengan ingat kepada Allah. Jadi kuncinya ketenangan satu, yaitu ingat kepada. Lanjutannya ayat ditegaskan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan ingat kepada Allah hati menjadi tenang, dengan ingat kepada Allah hati menjadi tentram, dengan ingat kepada Allah hati menjadi damai. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai kisah penutup, jadi kalau orang ingat kepada Allah, tidak harus berharta, tidak harus kaya, tidak harus tampan, apapun keadaannya, tapi kalau ingat kepada Allah, kalau tersambung dengan Allah, hidupnya akan tentram, hidupnya akan damai, hidupnya akan tenang. Satu contoh ini kisah, sangat menarik. Ada orang fakir. Orang fakir ini kehidupannya sangat kekurangan. Suatu ketika dia berteriak-teriak. Di jalan-jalan dia berteriak-teriak. Allah ini tidak adil. Semua orang tetangga saya, kanan kiri saya, semua kaya. Semua berharta. Semua banyak duit. Semua punya kekayaan dan sebagainya. Lalu apa? Ada salah seorang tetangganya lewat di situ. Kemudian kata tetangganya, "Paman, kenapa engkau bilang seperti itu? Kenapa engkau berteriak-teriak tentang kekuranganmu? Kenapa engkau sambat? Kenapa engkau mengadukan tentang penderitaanmu? Kalau memang engkau hanya ingin kaya, kalau yang engkau inginkan adalah harta, coba sini. Saya adalah orang yang buta. Sini matamu sebelah akan saya beli 50.000 dinar. Sini matamu sebelah akan saya beli 50.000 dinar. Apa jawabannya? Saya hanya punya 2 mata. Kenapa mesti harus saya jual? Apa kata orang yang lewat ini? Nah, kan saya bilang, kalau kamu memang ingin uang, sini matamu sebelah, saya beli 50.000 dinar. Saya, ketahuilah, walaupun saya punya harta, tapi saya tidak punya nikmatnya mata. Kalau kamu hanya punya harta, sini matamu sebelah akan saya beli 50.000 dinar. Insya Allah kamu akan mengalahkan
tetangga-tetangga kanan kiri kita kalau kamu mau untuk menjual matamu sebelah. Kemudian lewat lagi tetangganya yang lain. Kata tetangganya yang lain, "Paman, kalau kamu memang yang engkau inginkan adalah harta, sini, saya adalah orang yang tuli. Sini telingamu sebelah, saya beli 100.000 dinar." Apa katanya? Katanya, lebih baik saya tidak punya uang daripada saya harus kehilangan telinga sebelah. Maka dari situlah dua orang tadi yang pertama yang datang untuk membeli sebelah matanya dengan 50.000 dinar, dengan orang kedua yang meminta untuk membeli separuh atau sebelah telinganya 100.000 dinar, ini memberikan pelajaran bahwasanya untuk menjadi tenang sebenarnya bukan harus dengan harta. Buktinya, ketika tadi diminta sebelah matanya untuk dijual 50.000 dinar, kenapa dia tidak mau? Padahal orang lain banyak yang tidak punya mata. Ketika diminta untuk dibeli olehnya sebelah telinganya, kenapa tidak mau? Padahal tidak semua orang memiliki fungsi telinga yang maksimal. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita ini sebenarnya menderita bukan karena nikmat yang Allah berikan sedikit, tapi oleh karena kita kurang mensyukuri dari nikmat yang telah Allah berikan. Ini yang menyebabkan kita menderita. Karena kita ini kan memang diciptakan oleh Allah dengan sifat tamak. Tamak itu apa? Kita tidak akan pernah puas dengan apa yang Allah berikan. Umpamanya kita sekarang, saya akan bahagia Gus kalau nanti saya punya rumah besar. Oke lah, kita ikuti bangun rumah besar. Coba ketika rumah sudah selesai, puas kita? Ataukah ada keinginan berikutnya? Pasti ada berikutnya. Habis rumah besar, saya sekarang bahagia saya kalau sudah punya mobil sendiri. Oke lah, sekarang kuat beli mobil sendiri. Sudahkah cukup? Sudahkah merasa puas? Tidak, pasti akan ada keinginan berikutnya. Ini yang saya katakan tadi, bahwasanya kebahagiaan, ketenangan itu hanya satu sebenarnya. Kuncinya ada pada apa? Kuncinya ada pada tersambungnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi sudah Allah berikan bocoran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul. Akhirnya orang tadi baru merasa, alhamdulillah ya Allah, ternyata biarpun saya tidak punya harta, tapi nikmat yang Engkau berikan kepadaku, mataku, telingaku, itu kalau dihargai, kalau dijual, sebenarnya laku bahkan bisa untuk mengalahkan orang-orang yang kaya. Akan tetapi sekarang aku baru menyadari ya Allah, bahwasanya kebahagiaanku adalah sejauh mana aku mampu untuk mensyukuri nikmat-Mu. Artinya sejauh mana aku terhubung denganmu, berapa sejauh mana aku bisa mengingatmu, sejauh mana aku bisa ingat kepadamu. Ini pelajaran berharga bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan yang pertama, langkah kita untuk ke majelis ilmu ini adalah insya Allah menjadi tanda bahwa langkah kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, bagaimana para nabi, para rasul, kita orang awam bahkan yang diharapkan dalam hidupnya hanya satu sebenarnya, yaitu ketenangan. Sampai Nabi Ibrahim sekalipun yang diharapkan adalah liyatma'inna qalbi, bagaimana hatinya itu menjadi tenang. Lalu bagaimana hati kita menjadi tenang? Diberikan bocoran oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jadi kunci ketenangan ada dua. Pertama, kita harus memiliki iman. Yang kedua apa? Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hatinya menjadi tenang dengan ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi damai, hati akan menjadi tentram. Jadi kuncinya untuk ketenangan di sini ada dua. Pertama, beriman. Yang kedua, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk sebagai penutup, sebelum dibacakan doa tahlil, saya mohon sebentar untuk memberikan sedikit sambutan dari Bapak Camat. Monggo Pak Jarifin.
رسولك يا الله رجال الله فيها عباد الله أمرها بجاه رسولك يا الله رجال الله فيها عباد الله أمرها بجاه رسولك يا الله رجال الله فيها عباد الله أمرها بجاه رسولك يا الله رجال الله فيها عباد الله أمرها بجاه رسولك يا الله رجال الله فيها عباد الله أمرها بجاه رسولك يا الله أجل الله بينكم سلام سبيل والله لنا على كل حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا